Islam sebagai risalahnya Nabi dan Rasul itu seperti yang disebutkan beliau. Apa maksudnya Islam? Huwa itu tadi al-Islam itu adalah apa? Al-istislamu lillahi bitauhid. Kita mempasrahkan Islam dulu, kita pasrahkan pokoknya apa Ustaz? Diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Senantiasa mengesakannya, tidak mensekutukannya. Artinya memurnikan ibadahnya kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Al-istislamu lillahi bitauhid. Tunduk pasrah kepada Allah dengan senantiasa memurnikan ibadahnya kepadanya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Ya, ini konsekuensi kalau sudah memurnikan maka apa Ustaz? Sekaligus tunduk dengan apa? Senantiasa apa? Mentaatinya Subhanahu wa ta'ala. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ini konsekuensi yang lain Ustaz. Kalau sudah pasrah, menyerahkan diri, memurnikan ibadahnya kepada Allah selain tunduk dengan senantiasa melakukan ketaatan, mentaatinya Subhanahu wa taala, juga apa konsekuensi yang lain? Tentunya apa? Berlepas dari sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan para pelakunya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Wa huwa thalathu al-Islam tadi bima'nahul khas itu 3 tingkatannya. Al-Islamu itu yang disebut dengan amalan zahir. Al-Islam itu amalan zahir, wal imanu itu amalan batin karena kaitannya dengan meyakini, keyakinan ya. Meyakini Allah, meyakini ada apa Zat? Ya, makhluk agung yang namanya apa? Malaikat gitu ya. Meyakini bahwa Allah sudah mengutus rasul-rasul utusannya ya dengan jumlahnya yang disebutkan para ulama di kitab-kitab. Ya, di antara nabi dan rasul itu ada yang apa? Diberikan kepada mereka kitab ya atau suhuf ya, ala seperti yang tersebutkan di kitab-kitab akidah. Ya, kita meyakini bahwa semua ketetapan itu baik buruknya adalah apa? Ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin ada yang namanya hari akhir, hari kebangkitan, hari kita semua akan dihisab. Ini amalan batin. Tahu saja amalan batin. Sehingga nanti ketika beliau menjelaskan tentang iman, beliau akan sekaligus menjelaskan tentang apa Ustaz? Amalan zahir, tentang syu'abul iman. Kenapa harus dijelaskan tentang syu'abul iman Ustaz? Karena gini, amalan batin itu bagaimana kita membuktikannya kecuali pasti apa? Dengan amalan zahir. Maka iman itu punya cabang-cabang. Apa cabang-cabangnya? Itu adalah amalan zahir tadi. Karena iman sebagai sebuah keyakinan itu tidak akan bisa terbuktikan. Karena kan dia amalan hati, nggak akan bisa terbuktikan kecuali apa? Amalan zahir tadi. Maka nanti ketika beliau menjelaskan iman ada 73 sampai 79 cabang, itu paling tingginya adalah syahadat, yaitu adalah sebagai rukun Islam yang pertama. Jadi ini saling berkaitan saja. Jadi Islam sebagai amalan zahir, iman sebagai amalan batin, iman sebagai amalan batin ya, amalan hati tadi. Itu apa? Butuh kepada bukti. Nah, pembuktian apa yang ada di hati tadi daripada keyakinan kita yang 6 itu ditunjukkan dengan apa? Amalan zahir tadi. Dan paling tingginya adalah apa? Syahadat kita. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ikhwah bacaan kita di kitab Matan Al-Usul Ats-Tsalatsah karangan Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumih. Amin. Di pertemuan kemarin alhamdulillah kita selesai menguraikan macam-macam ibadah secara ringkas ya. Kapan ibadah-ibadah yang tersebutkan oleh muallif ya di matan yang kemarin kita baca dikategorikan sebagai ibadah ya. Kalau dia sudah masuk kategori sebagai ibadah maka tidak boleh nanti kemudian ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya, karena nanti dihukumi sebagai sebuah kesyirikan.
pelakunya musyrik kafir, sebagaimana yang beliau sebutkan kemarin dalilnya surat Al-Mu'minun ayat 117. Ya, begitu nggih. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan natijahnya yang menyembah bersama Allah sembahan yang lain, yang sembahan itu adalah batil, tidak memiliki bukti, karena memang sesuatu berhak untuk disembah karena memang dia memiliki kerububiyahan. Sedangkan sembahan-sembahan batil selain Allah Subhanahu wa taala yang merupakan satu-satunya sembahan yang hak itu tidak memiliki kerububiyahan. Makanya disebutkan la burhana lahu bih, hisabnya di sisi Allah, natijahnya mereka sebagai orang kafir yang gak akan pernah selamat dunia akhirat. Nah, di hisab akhirat terutama mereka tidak akan pernah selamat. Ala kulli hal gitu saja di bahasan kita kemarin. Kita bahas asal yang pertama yang menjelaskan tentang mengenalkan Rabb, siapa itu Rabb. Maka beliau menjelaskan bahwa Rabb itu adalah Allah dan Rabb itu adalah satu-satunya sembahan kita. Ya, yang namanya Allah yang memiliki kerububiyahan itu layak untuk dituhankan dan disembahkan, dan sembahan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak layak karena memang tidak memiliki dalil uluhiyah, yaitu rububiyah tadi. Ya, setelah beliau sebutkan tentang pengenalan siapa Rabb kita yang menciptakan kita, yang memberikan kita rezeki, yaitu Allah, dialah satu-satunya sembahan. Kemudian dijelaskan beberapa bentuk ibadah lah yang kita dengannya bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya beliau ingin menyebutkan dalil saja, dalil dari masing-masing ibadah yang beliau sebutkan, yang kita kemarin terakhir baca. Jadi yang tersebutkan itu disebut sebagai ibadah, itu dalilnya apa? Maka beliau akan sebutkan satu persatu. Intinya gini saja, ikhwah, cara melihat dalil ini nanti wajhul istidlalnya itu nggak keluar dari dua. Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan di Al-Qur'annya atau melalui lisan Nabinya Muhammad SAW untuk menjelaskan sesuatu itu ibadah, imma memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara langsung ini itu ibadah, atau Allah memerintahkan, atau Allah memuji apa? Yang melakukannya. Karena ketika Allah sudah memerintahkan, memuji pelakunya, ini menunjukkan bahwa apa? Allah Subhanahu wa taala suka. Berarti semua yang disukai, kita kemarin sudah bahas, itu adalah ibadah. Ya, ibadah itu kan sebutan untuk sebutan yang mengumpulkan seluruh apapun yang disenangi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pengen tahu satu amalan itu ibadah atau enggak, kita baca Al-Qur'an, baca hadis, maka kita dapat nanti apa ya, mendapati di ayat atau hadis itu imma Allah mengatakan langsung itu ibadah, atau Allah nggak menyatakan langsung bahwa itu adalah ibadah, tapi Allah memerintahkan, atau Allah memuji apa? Pelakunya. Sekedar Allah memerintahkan dan memuji pelakunya, ini sudah menunjukkan bahwa sesuatu tadi itu Allah senangi. Ketika itu disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk dalam kategori ibadah tadi. Maka nanti coba kita lihat ya, kita tatbikkan, kita praktekkan dari dalil-dalil yang disebutkan oleh muallif rahimallahu taala. Pertama kata beliau, qala rahimallahu taala wa fil hadithi ad-du'a mukhul ibadah. Ini ada satu komentar yang bagus sekali dari Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam syarahnya. Ana sarankan antum pokoknya kalau pingin upgrade apa ya, bahasa, pingin sering-sering latih otak, kalau pingin baca turoth ya, itu baca kitabnya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ini sebagai muasir, cuman kitab-kitabnya itu bagus. Jadi kadang nggak sekedar jelasin aja, tapi kayak ngasih apa ya, satu terobosan-terobosan yang buat kita itu mikir, begini tuh. Ada satu ulasan menarik, itu komentar yang disebutkan sama Syekh Shalih Al-Utsaimin ketika kita sampai kepada perkataan mu'alif wa fil hadithi ad-du'a mukhul ibadah. Kalau kata beliau, wafil hadithi ad-du'a umukhul ibadah, ini tarjamah. Tarjamah itu maksudnya apa, Ustaz? Dia kayak yang tersebutkan di ibadah setelahnya. Coba. Kalau antum perhatikan, ibadah-ibadah selain doa itu gimana?
wa dalilul khaufi wa dalilur raja'i gitu kan. Jadi ketika beliau menyebutkan wafil hadisi ad-du'a umukul ibadah, itu sebenarnya juga ingin mengungkapkan yang sama, artinya ingin memaksudkan itu sebagai tarjamah. Tarjamah itu kayak, oh ini loh kita ingin menyebutkan dalil tentang khauf, jadi disebutkan dalilul khauf. Beliau sebenarnya juga ingin menyebutkan begitu, dalilud du'a. Apa itu? Qauluhu ta'ala. Jadi wafil hadis ini Ustaz, ad-du'a umukul ibadah itu bukan dalil tentang apa Ustaz? Status doa itu sebagai ibadah. Cuman kalau kata beliau ini itu sebagai tarjamah yang dimana beliau sengaja membedakan khusus untuk doa ini apa Ustaz? Membedakan dengan penyebutan tarjamah ibadah-ibadah setelahnya itu untuk mengisyaratkan tentang azamah, keutamaan apa? Ibadah doa. Jadi ini bagus sekali satu ulasan dari beliau yang kemudian mungkin beliau dengan maksud tadi ya menyebutkan ulasan seperti itu ya mengingatkan kita sebagai pembaca kitabnya untuk ya benar-benar memperhatikan ibadah doa ini. Dan itu mungkin saja maksud dari beliau mu'allif Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimallahu taala ketika membedakan secara khusus tarjamah di ibadah doa ini. Tidak seperti ibadah setelahnya hanya disebutkan dalil khauf, dalil raja. Tapi ketika menyebutkan atau ingin menyebutkan dalil doa, beliau nggak bilang sekadar dalil doa, tapi apa? Wa fil hadithi ad-du'a mukhul ibadah. Apa tujuannya? Beliau membedakan itu dari ibadah-ibadah yang lain, membedakan doa, penyebutan doa ya ketika ingin menyebutkan dalilnya, penterjemahan doa itu tidak seperti ibadah setelahnya itu tadi ingin mengisyaratkan keutamaan ibadah doa ini. Ya, kalau pesan beliau di syarahnya itu jangan sampai dalam satu hari seorang muslim yang katanya muslim taat, hamba Allah Subhanahu wa taala lupa untuk mengangkat tangannya minta kepada apa? Rabbnya Azza wa Jalla. Karena itu merupakan bentuk kesombongan. Karena itu bentuk kesombongan. Jadi kita ini kalau ngaku sebagai hamba itu berarti butuh selalu kepada apa? Pencipta yang berikan kita rezeki. Jadi jangan sampai satu hari kita itu terlewat dari yang namanya apa? Doa. Maka bagus sekali kalau antum baca nanti di perkataan beliau ini nanti ya ulasan dari Syekh Shalih Al Utsaimin beliau akan singgung tentang keutamaan ibadah doa tadi dan itu bisa jadi apa? Termasuk yang pingin dijelaskan Syekh dengan tadi apa Ustaz? Membedakan tarjamah doa ketika pingin menjelaskan dalil doa beliau nggak sekedar menyebutkan wadalilud doa tapi malah menyebutkan dengan hadis. Ini hadisnya hadis dhaif Ustaz. Ini hadisnya hadis dhaif cuman ya secara makna itu diamalkan dipraktekkan oleh para ulama ya maknanya sahih. Ya jelas doa itu sebagai inti ya inti daripada ibadah karena di dalam doa itu ya kita itu benar-benar menunjukkan apa Ustaz? Kepasrahan ya ketundukan kita, ketidakberdayaan kita. Antum coba ya sekali saja di masjid itu ya nggak usah nanti kita kalau misalkan habis sholat isya kalau antum sekali bisa melirik lah kanan kiri antum, belakang antum, depan antum ketika ada orang yang berdoa itu coba lihat itu Ustaz, satu kondisi di mana ya kita tuh hamba emang gitu tuh emang harus begitu gitu. Jadi minta kalau saya itu sering merenung itu muhasabah ketika kalau di masjid kampung tuh enak. Orang-orang kampung itu dengan apa? Kehidupan yang sederhana. Mereka nggak pernah lupa Ustaz, ngangkat itu. Padahal coba lah rezekinya pas-pasan gitu Ustaz. Ya kayak mereka tuh sebegitu besarnya harapannya itu diminta. Waduh itu kalau kita lihat suasana kayak gitu benar-benar ya tadi saja sebagai ya charging lah kita itu biar nggak lalai. Ya, kita jangan sampai kalah lah kita sebagai orang yang mungkin yang ngaji, ya jangan sampai kalah dengan ya orang-orang awam itu di kampung yang itu nggak lupa setiap habis sholatnya itu pasti ngangkat tangannya untuk berdoa. Karena kalau dalam salah satu hadis yang diwasiatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika ditanya ayud doa ya asma ya doa di waktu kapan dan bagaimana kondisinya ya doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala itu kata Rasulullah fi thulutsil akhir dan juga fi duburi kulli shalah atau kama qala alaihi salatu wassalam di sepertiga malam terakhir dan juga setiap selesai akhiran salat tadi di setiap akhiran salat setelah zikir kita
sholat 2 rakaat, ya, sholat rotibah, ba'diyah, monggo Ustaz, jangan sampai lupa untuk berdoa. Terlepas nanti ada polemik, angkat tangannya gimana dalam doa, itu nggak usah pedulikan gitu Ustaz ya. Ya ranah kita itu ranah hamba, udah yang penting doa. Kita tunjukkan apa? Tadallul kita, kehinaan kita, kepasrahan kita, apa? Ketidakberdayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya begitu Ustaz, itu satu ulasan yang mungkin nanti bisa antum baca di syarahnya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Jadi kata mualif di sini wa fil hadithi ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah. Jadi mukh itu shalab ya, khalis. Jadi kemurnian ibadah itu ada pada doa. Karena memang di dalam doa itu ya ada tadzallul, ada khudu, ya ada tadi ya ya kita emang menunjukkan diri kita itu sebagai hamba itu yang butuh kepada penciptanya Subhanahu wa taala. Apa dalil doa sebagai ibadah? Doa itu sebagai ibadah itu dalilnya apa? Nah, ini disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dakhirin itu ini Ustaz. Apa namanya, adillin, sogirin. Jadi dakhirin itu artinya hina, sogirin, adillin ya. Jadi kata Allah dan berkata Tuhanmu ya, mewasiatkan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala ud'uni. Nah, ini wasiat Allah nih. Sembahlah aku. Jadi ud'uni kan ubuduni, sembahlah aku, atau ini maksudnya ya makna hakikinya saja. Jadi doa di sini makna hakikinya artinya doalah, mintalah kepadaku. Maka apa kata Allah? Astajib lakum. Aku akan menjawab, mengijabahi setiap doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Nah, ini ibadah di sini bermakna doa saja. Sesungguhnya mereka yang sombong ya, dari meminta kepadaku, berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya Allah akan memastikan mereka-mereka yang sombong itu masuk ke dalam ya jahannamnya Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi hina tadi. Ya, maka hendaklah sebelum kita dihinakan di akhirat, hinakanlah diri kita di mana Ustaz? Di dunia ini. Nah, tunjukkan kehinaan kita di hadapan Khalik kita Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di mana Ustaz? Wajhul istidlalnya, syahidnya ya, menunjukkan bahwa doa itu ibadah. Allah nyuruh kita. Ud'uni kan ini fi'il amr. Artinya Allah perintahkan. Ketika Allah sudah merintahkan berarti apa? Allah senang dengan apa? Perbuatan tersebut, itu apa? Doa. Nah, kalau senang berarti apa? Doa itu ibadah. Nah, itu jadi cara ngelihat ayat hadis itu begitu Ustaz. Kalau antum baca ayat hadis menjelaskan sebuah amalan ibadah enggak? Lihat aja. Kalau enggak Allah sebutkan langsung, misalkan nih, andaikan hadis tadi itu anggap aja sebagai dalil juga Ustaz. Selain ya, kita apa namanya? Tidak pakai ulasannya Syekh Shalih Utsaimin itu Ustaz. Seandainya dalil tadi hadis tadi doif tadi menjelaskan dalil doa misalkan. Nah, ini contoh apa? Yang menyebutkan secara langsung ya doa itu ibadah. Contohnya itu yang menyebutkan secara langsung ini itu ibadah. Tapi jarang sekali. Yang seringnya gimana? Allah perintahkan atau Allah puji. Nah, kalau Allah perintahkan berarti apa? Memang Allah senang itu. Kita untuk melakukan itu. Atau Allah muji apa? Ya, yang melakukan satu amalan. Berarti Allah senang ya, kalau Allah sudah puji berarti apa? Allah senang ya, untuk kita melakukan amalan tersebut. Dengan amalan tersebut berarti apa? Amalan tersebut adalah ibadah. Maka nanti kalau antum baca Al-Qur'an, lihat, cermati begitu. Lihat. Baca hadis, itu cara ngelihatnya saja. Jadi ketika di sini ada perintah ud'uni fil amr, ini menunjukkan ya ada perintah. Kalau sudah diperintahkan berarti Allah senang dengan hal tersebut. Gitu ya. Kemudian wa dalilul khaufi, dalil khauf. Apa dalil khauf itu sebagai ibadah? Ya, intinya kalau sebelumnya saja kita udah jelasin sebelumnya, kalau doa itu kan pokoknya dikategorikan ibadah selama yang kita mintai yaitu Allah Subhanahu wa taala emang kita yakinin sebagai apa? Yang memiliki kemanfaatan dan kemudorotan itu. Jadi kalau doa itu kan kaitannya ta'aluknya itu dengan nafa dan dor. Nah, kalau khauf ta'aluknya dengan apa Ustaz? Doror saja. Jadi kita ketika takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takut, di mana konsep takutnya bukan buat kita menghindar, justru apa? Lebih mendekat ya, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita takut karena Allah yang kapanpun itu bisa mendatangkan mara bahaya kepada diri kita akan kelalaian atau akibat dari kelalaian dan kemaksiatan yang
yang kita lakukan. Sehingga ketika kita melakukan sebuah kemaksiatan atas dasar takut kita membuat kita bisa taubat. Nah, balik lagi meninggalkan kemaksiatan tadi dengan syarat-syarat yang kemarin kita sebutkan, menuju kepada ketaatan, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalil khauf sebagai ibadah itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Jangan takuti mereka orang-orang kafir, musuh-musuh kalian itu, wa khafuni, takutilah aku, in kuntum mu'minin, jika kamu memang benar-benar mengimaniku, Allah Subhanahu wa taala. Ini ada apa, Ustaz? Ada perintah. Sama. Ada perintah, berarti sesuatu kalau diperintahkan menunjukkan apa? Allah senang untuk kita hanya takut kepadanya Subhanahu wa taala, sehingga takut itu merupakan ibadah karena diperintahkan. Jadi suatu kalau sudah diperintahkan menunjukkan bahwa ya memang Allah Subhanahu wa taala senang kalau kita melakukan ya sesuatu tersebut, termasuk di sini ya khauf itu. Ya, gitu saja. Kemudian yang selanjutnya, wa dalilur raja'i qauluhu ta'ala. Dalil roja. Nah, kalau roja itu kan berharap nih, Ustaz. Jadi berharap itu pokoknya kaitannya dengan yang baik-baik ya, ta'alluqnya itu nafa. Ya, pokoknya dia dikategorikan ibadah pokoknya kalau dilandasi keyakinan yang kita harapkan itu ya benar-benar memiliki seluruh kemanfaatan. Kapanpun dia mau ngasih kita itu bisa. Dan itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Sehingga kalau ditasarufkan kepada selain Allah maka jatuhnya adalah syirik ya. Roja yang dalam kategori ibadah tadi kok diperuntukkan kepada selain Allah yang dia sebenarnya hanya sebab saja, tapi kok kita sampai meyakini dia bisa memastikan kebaikan itu sampai kepada kita. Ini nanti kalau diperuntukkan kepada selain Allah, ini ibadah roja yang ibadah, maka kalau diperuntukkan kepada Allah dia jatuhnya syirik, orang yang melakukan musyrik itu. Sebenarnya sudah terjelaskan sebelumnya. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang tadi roja itu sebagai ibadah. Qala ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Jadi di sini Allah mengatakan maka barang siapa yang mengharapkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, liqa Rabb ini lebih kepada ru'yah melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di mana? Di akhirat. Yang itu merupakan nikmat yang lebih agung daripada nikmat surga itu sendiri saja. Jadi a'dhamun ni'am ba'dal jannah itu apa, Ustaz? Ru'yatullahi Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita, dan tentunya itu hanya terjadi di mana? Di akhirat saja ya. Itu merupakan nikmat yang paling besar. Yang mengharapkan itu maka Allah menganjurkan beramal solehlah dan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan mensekutukan Allah dalam ibadah, mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu ya. Di sini dari sisi mana Ustaz kita tahu kok dari dalil ini menjelaskan roja itu ibadah. Dari mana Ustaz? Allah menganjurkan. Allah memotivasi kita enggak mengharapkan ru'yah gitu. Roja tadi. Dengan apa? Allah menganjurkan ya amal soleh dulu dan jangan sampai mensekutukanku. Nah, ketika Allah istilahnya memotivasi kita untuk itu gitu ya, dengan senantiasa kita melakukan amal soleh, berarti suatu tadi mahbub indallah, itu disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau disenangi maka sesuatu tadi adalah ibadah. Nah, roja itu ibadah. Ya, karena di sini dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengharapkan tadi liqa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, dengan senantiasa kita perbekali ya kehidupan dunia kita dengan selalu beramal soleh, tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, kemudian wa dalilu tawakkuli ya, dalil tawakal. Ini tawakul sudah kita sebutkan di pertemuan kemarin, la yakunu illa ibadah. Yang namanya tawakal itu pokoknya tidak mungkin kecuali pasti bentuknya adalah ibadah. Makanya apakah boleh tawakal kepada orang lain? Enggak. Tawakal itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan poin kedua yang kita jelaskan di pertemuan kemarin itu tentang syarat tawakul itu Al-ikhtiyar. Jadi syarat tawakal itu harus
ada ikhtiar sebelumnya sebagaimana yang bisa kita dapatin dalam perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa sampai di Madinah. Bahkan saat termasuk strateginya apa ikhtiarnya Rasulullah SAW dalam mengkondisikan Madinah waktu itu dengan memberangkatkan sahabat mulia Mus'ab bin Umair terlebih dahulu. Kan ada jarak sekitar 12 hari. Ya, sahabat Mus'ab bin Umair berangkat dari awal Rabiul Awal gitu kan. Itu jaraknya 12 hari, Rasulullah baru nyusul nanti nyampe di Madinah di hari ke-12. Nah, gitu. Itu kan salah satu bentuk pengkondisian Madinah. Jadi bagaimana nanti kondisi Madinah ketika kedatangan Rasulullah? Apakah sudah siap gitu ya untuk tadi ya sebagai medan dakwah ya, bahkan daulah pertama ya dalam sejarah Islam. Nah, itu salah satu strategi, artinya harus butuh ikhtiar saja. Jadi mendirikan daulah harus ikhtiar, harus ada step-stepnya harus dilalui. Nah, sebagaimana itu adalah prakteknya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalil tawakul itu ibadah. Nah, ini firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wadah ya. Ada apa ini? Perintah. Wa 'alallahi fatawakkalu. Nah, kepada Allah lah ya kamu semua bertawakal jika kamu apa? Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hanya memasrahkan hasil itu pokoknya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita udah usaha baik buruknya itu semuanya apa? Kita pasrahkan kepadanya Subhanahu Wa Taala. Dalil yang kedua firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, hasbuh itu artinya kafi, maka Allah lah yang mencukupkannya. Jadi yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ya Allah lah sebagai apa? Satu-satunya yang mencukupkan segala apa yang dia harapkan tadi. Hasbuh itu kafihi. Nah, jadi hasbuh itu kafin, artinya Allah lah yang mencukupkannya. Nah, di sini apa syahidnya? Ya, Allah tadi memerintahkan. Kalau tadi kan memerintahkan, ini menganjurkan. Tawakal agar Allah sebagai apa? Pencukup kamu. Ini kan ketika apa istilahnya diperintahkan sebelumnya atau dianjurkan untuk bertawakal agar Allah sebagai pencukup bagimu, ini menunjukkan tawakul itu sebagai suatu yang Allah Subhanahu Wa Taala cintai, maka yang dicintai itu adalah ibadah. Kemudian saat wadalilur raghbati, raghbah ini kemarin sudah kita sebutkan saja, ini bahasa lain dari roja gitu, bahasa lain dari roja. Warahbati itu juga ya, sudah kita sebutkan kemarin, itu maksud lain dari al-khuf, itu sama artinya dengan al-khuf. Wal khusyu itu kayak ketenangan hati ya, intinya seperti yang kita jelasin di pertemuan kemarin. Khusyuk itu pokoknya dipengaruhi nanti apa dengan dua hal ya. Kita ketika tenang dengan sesuatu, artinya sesuatu di sini adalah tenang dengan selalu penjagaan penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita nggak pernah apa ya istilahnya merasa kecewa berat ya, depresi gitu ya. Ya, kondisi kita bagaimanapun kita tetap apa? Selalu tenang ya. Karena memang di sisi kita ada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dipengaruhi dengan apa? Seberapa besar pengenalan kita tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tadi kita selalu merasa diawasi, dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin besar pengetahuan kita tentang keagungan Allah, semakin seringnya kita selalu merasa diawasi, diamati, diperhatikan gerak-gerik kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semakin besarlah kekhusyukan kita tadi. Nah, ini firmannya, dalilnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ini nanti bisa antum lihat itu ayat sebelumnya, intinya di Al-Anbiya ayat 90 ini Allah ingin memuji para nabi dan rasulnya. Jadi Allah ingin menjelaskan nabi rasul itu punya sifat gimana sih? Nah, maka Allah menjelaskan innahum kanu yusari'una fil khair. Nabi dan rasulnya Allah itu apa? Mereka bersegera apa? Kepada kebaikan. Pokoknya semangat itu untuk melakukan kebaikan. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana, mereka itu senantiasa berdoa kepada kami dalam kondisi apa Ustaz? Ya, berharap dan juga apa? Takut ya. Raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Nah, mereka itu orang yang paling apa? Khusyuk itu di hadapan apa?
kami, kata Allah. Ini apa Ustaz? Pujian. Ya, ini pujian. Ketika Allah memuji ya pelaku-pelaku tadi, raghbah, rahbah, khusyuk. Ini menunjukkan apa? Raghbah, rahbah, khusyuk tadi ini adalah ibadah, sesuatu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memuji pelakunya itu para nabi dan rasul yang mereka itu ya tadi ya bersegera dalam melakukan kebaikan, ketaatan, ya senantiasa selalu berdoa, meminta, berharap, ya memasrahkan hajat kebutuhannya kepada kami dalam kondisi tadi ya berharap kebaikan, takut akan kemudaratan, dan mereka senantiasa khusyuk dalam ibadahnya kepada kami. Nah, ini pujian sifatnya para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wadalilul khasyah. Khasyah ini juga ungkapan lain dari khauf ya, dari khauf, cuman al khasyah ini kalau kata ulama al khaufu ma'al ilmi. Kalau takutnya itu sudah dibarengi dengan ilmu Ustaz. Ilmu tentang apa Ustaz? Ilmu tentang keagungan Allah, ya, kemahabesaran Allah. Jadi ketika dibarengi dengan itu, ulama itu apa? Dengan dia semakin tahu hikmah dari syariat-syariat yang sudah Allah Subhanahu wa taala syariatkan, keagungan, ya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika didasarkan dengan ilmu, khauf tadi berubah menjadi apa? Khasyah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala akan keibadahan khasyah tadi, kata Allah fala takhshawhum wakhshawni. Sama itu kayak dalil khauf kan? Jangan takuti mereka tapi takutilah apa? Aku. Jangan takut sama mereka musuh-musuhmu itu dan takutilah aku. Nah, ini perintah. Kalau perintah berarti apa? Menunjukkan itu disenangi berarti ibadah. Itu cara ngelihatnya gitu. Wa dalilul inabati atau at-taubati, bahasa lain dari taubah, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa anibu, itu saja. Wa anibu, bertaubatlah. Anibu itu saat irji'u, itu. Irji'u ila rabbikum. Kembalilah kepada apa? Rabbmu, penciptamu, pemberimu apa? Rezeki, yang mengurusi segala urusanmu. Wa aslimulah, pasrahkanlah segala urusanmu apa? Kepadanya. Tunduklah kepadanya. Ini anibu tadi pokoknya kembali Ustaz. Kembali apa? Dari setelah sebelumnya apa? Memaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Allah dengan senantiasa mentaatinya Subhanahu wa ta'ala. Intinya jangan lupa saja kemarin kita sudah jelasin 5 syarat taubat ya, agar sah taubatnya dan potensial untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua meninggalkan ya, karena memang makna taubat itu adalah meninggalkan kemaksiatan ya, kemudian menuju ke taatan, kemudian komitmen untuk tidak mengulangi, kemudian menyesali karena menyesali dosa itu merupakan ciri orang beriman, sama yang kelima tadi bertobat sebelum ditutupnya pintu tobat. Ya, jangan sampai ya nasib kita kayak Firaun ya, ngaku ya akan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, ya taubat tapi sudah ditutupnya pintu tobat baginya. Itu laknatullah alaihi. Wa dalilul isti'anati qauluhu ta'ala. Nah, isti'anah ini sama nanti selanjutnya apa Ustaz? Isti'adzah, setelahnya ada istighatsah, itu kita sebutkan kemarin. Ini pokoknya 3 ini Ustaz masuk ke dalam ya macam-macam doa. Dalam macam-macam doa, jadi turunan dari doa ya. Jadi minta tapi lebih spesifik, minta tolong, minta perlindungan ya. Minta tolong ketika ada bahaya, itu istighatsah. Nah, lakulihal isti'anah ini maknanya tolabul auni, minta pertolongan ya, dan minta pertolongan itu dikategorikan sebagai ibadah. Pokoknya gitu saja. Sama dia kayak doa bahasanya kan, baik nafa dan dor ya. Ya, selama itu didasari keyakinan bahwa yang kita mintakan darinya pertolongan itu memang ya memiliki kemampuan kapanpun memberikan kemanfaatan yang kita mintakan ataupun apa? Mencegah dari mara bahaya yang kita mintakan. Itu kalau didasari ini maka dia masuk dalam kategori ibadah, maka itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Jangan sampai diperuntukkan kepada yang lain karena dia merupakan kesyirikan. Ya, termasuk ketika kita meminta satu pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam satu hal yang tidak dimampui. Nah, ini juga termasuk apa? Hal yang menjadi indikasi bahwa apa? Kita meyakinin tuh yang nggak mampu, padahal dia nggak mampu, tapi kok kita mintakan. Ini kan menjadi indikasi bahwa kita
ada unsur yakin itu apa Ustaz? Mampu melakukan meskipun itu tidak dimampuinya. Nah, ini termasuk hal yang perlu kita hindari, meminta sesuatu kepada misalkan mayat yang sudah meninggal itu, atau nggak usah yang sudah meninggal, yang sudah di kuburan, yang hidup sajalah gitu ya, yang ada di sekitar kita, mungkin katanya orang soleh, itu kita mintakan sesuatu yang mungkin dia sebagai manusia punya batasannya, sebagai manusia itu tidak memampuin itu. Ketika kita mintakan itu sudah melanggar tadi ya, melewatin kudrohnya sebagai manusia. Itu menjadi indikasi bahwa kita tadi punya keyakinan itu orang yang kita minta tadi bisa melakukan yang kita mintakan kapanpun dia mau. Ini jatuhnya nanti syirik dan pelakunya musyrik. Wa dalilul isti'anati qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ada hasar Ustaz. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasar. Jadi kan iyyaka di sini itu kan namanya domir nasab munfasil. Kapanpun antum dapatin pasti kedudukannya maf'ulun bih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, dia sebagai maf'ul itu kan asalnya maf'ul itu apa posisinya? Muakhar, dia diakhirkan. Jadi kalau dalam format jumlah fi'liyah itu kan kalau kita ingin mengungkapkan sesuatu dengan jumlah fi'liyah itu berarti apa? Kita awali dengan fi'il. Kita misalkan bilang allamal ustadu at-tilmidha, itu aslinya apa? Objek itu diakhirkan. Ketika sudah dimajukan, ini mengesankan hasr. Jadi kaidahnya tadi taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasra. Jadi memajukan apa yang haknya sebenarnya diakhirkan itu mengesankan hasr. Hasr itu berarti Allah seolah ingin apa mengatakan di sini di ayat kelima dari surat Al-Fatihah itu apa? Bahwa tidak apa? Jangan ibadah kecuali kepadanya subhanahu wa ta'ala, tidak minta tolong kecuali kepadanya subhanahu wa ta'ala. Jadi kan makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamulah kami beribadah, hanya kepadamulah kami beribadah, dan hanya kepadamulah kami apa? Meminta pertolongan. Nah, hasr ini ya ketika Allah menganjurkan kita untuk menghasr minta tolong itu hanya kepada Allah. Ini kan berarti apa Ustaz? Perintah kan? Ada perintah, berarti ini Allah apa? Subhanahu wa ta'ala senangi. Jadi isti'anah itu ya hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan unsur keyakinan tadi saja ya, bahwa Allah lah yang satu-satunya mampu kapanpun memberikan apapun yang kita mintakan. Itu dalil ayat. Ada dalil hadis, wa fil hadithi idzasta'anta fasta'in billah. Ini salah satu wasiatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagus untuk kita jadikan prinsip hidup Ustaz. Bagus kita jadikan apa Ustaz? Prinsip hidup. Ya, syariat ini prinsip hidup Ustaz. Tapi monggo ya, banyaknya ayat, banyaknya hadis itu antum pilihlah di antaranya apa yang benar-benar antum jadikan sebagai apa? Jargon Ustaz, dalam mengarungi kehidupan ini. Kita tuh kan banyak mendapati masalah. Ustaz, ketika antum dapat masalah ya, dapat kesulitan apapun itu Ustaz, dalam konteks entah itu sosial ya atau pelajaran, tugas-tugas kuliah kok berat sekali. Pertama kali jangan lupa, ini sebagai muslim ya, ini prinsipnya itu. Jangan minta bantuan kecuali apa? Pertama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu angkat tangan tadi, jangan lupa. Gitu saja. Jadi serumit apapun kondisi kita, jangan mikir orang lain dulu gitu. Jangan mikir apa? Sesama kita dulu. Tapi apa? Ingat dulu kita punya siapa? Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Qadir Zat, yang maha mampu. Ini harus jadi prinsip muslim itu, harus begitu tuh. Selain orientasi kita akhirat, apa yang harus kita jadikan prinsip juga? Kita dalam kondisi sulit, kita punya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini muhim Zat. Ini satu wasiat ya, kalau nggak salah diwasiatkan oleh Rasulullah kepada sahabat mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Bisa antum dapatin itu di hadis arba'in. Idzasta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta tolong, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu prinsip penting ini. Kalau kata guru kita ya seperti itu. Jadi apa ya? Kadang gitu saja. Kadang tanpa kita sadari gitu ya. Ketika sulit itu malah kita nggak ingat gitu. Ini kalau kayak gini perlu muhasabah, perlu istighfari. Oh ya Allah, selalai ini kita gitu. Jadi perlu kita istighfari kok. Jelas-jelas gitu yang ngasih kita rezeki, artinya yang maha mampu itu Allah Subhanahu wa ta'ala, kok kita tidak
langsung kepikiran apa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kondisi kita begitu perlu kita istighfar. Tobatlah. Itu satu kekeliruan yang harusnya kita punya prinsip masalah apapun. Solusinya pertama apa? Allah. Baru nanti ke orang sekitar. Gitu ya. Jadi itu satu prinsip yang nggak boleh ditinggalkan. Terus isti'adzah, wa dalilul isti'adzah. Isti'adzah itu thalabul audi saja. Aud itu perlindungan. Ya, perlindungan ketika ada apa? Ketika ada yang menakutkan, yang membuat kita khawatir. Jadi kalau kata para syurah itu al isti'adzah itu apa? Thalabul audi inda wujudil mukhawif. Jadi ketika ada yang mengkhawatirkan, yang membuat kita takut, kita minta perlindungan. Itu ya. Pokoknya kategorinya dia dikategorikan sebagai ibadah sama kayak doa, pokoknya itu sama kayak doa. Kalau dibarengi keyakinan yang kita mintakan perlindungan tadi, mampu itu memberikan perlindungan bagi kita kapanpun yang dia mau, memiliki itu. Dalil isti'adzah sebagai ibadah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'udzu birabbil falaq." Ini kan perintah. Katakan wahai Muhammad, a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala penguasa falak. Falak ini artinya subuh, guys. Al-falak artinya subuh. Jadi al-falak artinya as-subhi. Jadi katakan wahai Muhammad, aku berlindung dengan penguasa subuh, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah. Kalau perintah berarti apa? Allah senangi, maka kalau disenangi dia ibadah. Gitu cara ngelihatnya. Terus wa dalilul istighatsati. Kalau istighatsah ini bentuk isti'anah tapi dalam kondisi khusus. Itu ketika dalam mara bahaya. Jadi thalabul ghauthi inda wujudid doror. Itu istighatsah. Thalabul ghauthi inda wujudi ad-doror. Jadi kalau ada bahaya, kita minta tolong kepada Allah. Namanya istighatsah. Jadi bisa disebut isti'anah tapi secara khusus bisa disebut dengan istighatsah tadi. Nah, dalil istighatsah sebagai ibadah itu apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Id tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Apabila kamu minta pertolongan kepada Rabb kamu sekalian, maka Rabb kamu sekalian itu Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi permintaan tolong kalian. Ya, ini apa? Anjuran kan? Perintahlah. Allah meminta menawarkan dalam arti di sini menganjurkan kepada kita kalau kamu minta tolong kepada Allah, Allah pasti akan jamin itu untuk mengijabahinya. Ini berarti suatu yang dimotivasi, diminta oleh Allah untuk kita lakukan karena ganjarannya akan pasti diijabah, sehingga berarti dicintai oleh Allah, maka dia ibadah. Kemudian wa dalilud dzabhi qauluhu ta'ala. Dalil dzabah, ingat saya dzabah itu nanti kalau antum dapatnya di kitab-kitab fikih artinya itu qat'ul hulkum wal mari. Jadi memotong jalan makan, jalan nafas. Hulkum itu jalan nafas, mari itu jalan makan gitu ya, minum. Pokoknya dari apa? Dari 3 macam hewan, dari 3 jenis hewan. Nah, itu yang dikategorikan sebagai ibadah. Kambing dan sejenisnya ataupun yang sejenisnya kayak domba, sapi dan yang sejenisnya, kerbau, onta. Nah, itu yang dikategorikan sebagai ibadah. Selain itu tidak dikategorikan ibadah, cuman kalau diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia jatuhnya bisa masuk ke dalam kesyirikan. Nah, ini biasa nanti antum bisa dapetin di syarah-syarah kitab-kitab akidah yang menjelaskan masalah dzabah ini, gitu ya. Dzabah sebagai ibadah dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna sholati wa nusuki." Ini nusuk ini artinya tadi dzabah tadi. Nusuk tadi artinya dzabah. Katakan wahai Muhammad, sungguhnya salatku, sembelihanku gitu ya. Wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, la syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Ini kan perintah nih. Qul inna sholati wa nusuki. Jadi dzabah itu harus diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi diperintahkan berarti disenangi, maka ibadah. Terus tadi dalil Quran, dalil sunnah. Wa minas sunnati, ini masih dalam masalah dzabah. Wa minas sunnati la'anallahu man dzabaha li ghairillah.
Jadi Allah melaknat man siapa saja dzabaha li ghairillah yang menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi saat masuk di dalamnya apa saat? Sembelihan yang sebenarnya tidak apa? Masuk dalam kategori ibadah tapi li ghairillah, maka tadi saat ya malah bisa masuk ke dalam ranah kesyirikan tadi. Nah, ini perlu dihati-hati ini. Terus terakhir saat yaitu ibadah nadar wa dalilun nadri qauluhu ta'ala. Ingat kemarin Ustaz ya, nadar itu kita mewajibkan sesuatu yang sunnah pada diri kita dengan catatan Ustaz agar nadar itu berpahala tidak dikaitkan dengan sesuatu yang lain. Jadi ilzamun nafsi binaflin muayyanin duna ta'liqihi bi syai'in akhar, tanpa menggantungkannya dengan sesuatu yang lain. Karena kalau sudah digantungkan sekedar yang kita gantungkan nadar kita dengan yang tadi tercapai, maka kita sudah tidak memberhaki lagi apa? Pahala dari nadar kita. Jadi husulu thawabin nadri itu kapan? Tadi ketika enggak ditaklik. Ya sudah, kalau kita ingin mengilzamkan sholat duha ya ilzamkan saja, saya nadar sholat duha setahun ini atau semester ini, ya monggo, tanpa dikaitkan sama yang lain. Misalkan kalau lulus S2 sholat duha, artinya saya nadar sholat duha setahun, ya sudah dapat S2 ya udah, itulah yang didapat gitu. Pahalanya nanti ya nggak dapat, itu pahala dari nadarnya tadi. Nah, itu yang disebutkan oleh ulama di kitab-kitab akidah atau di kitab-kitab fikih ya, membahas tentang an-nudzur saat itu. Wa dalilun nadri qauluhu ta'ala yufuna bin nadri. Ini sifat orang beriman ya. Sifat orang beriman itu apa? Mereka yang menunaikan nadarnya, yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira, dan mereka takut hari di mana mara bahaya itu mustatir. Itu apa mustatira itu bahasanya tanpa pandang bulu, menyebar itu tanpa pandang bulu. Itu mengenai siapapun itu tanpa ada pandang bulu. Jadi mereka takut itu hari kiamat kelak, hari kiamat kelak itu. Alhamdulillah selesai dari asal yang pertama. Coba mustatiro. Kita masuk ke asal yang kedua gitu saja. Ini tentang pembahasan Islam, iman, ihsan saja. Islam, iman, ihsan. Udah Islam semua saja ya. Udah iman, udah ihsan kan. Maksudnya akan lebih gampang lah, enak kan. Udah muslim gitu kan. Udah muslim. Mana tadi? Mustatirana, cari dulu ya. Jadi innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Al abrar, orang-orang beriman soleh. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Kata Al-Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala, mustatir artinya muntasyira, menyebar. Menyebar terus. Jadi merata gitu ya. Insyaallah. Tip. Kita masuk ke pokok dasar yang kedua. Itu yang harus kita ketahui agar kita bisa merealisasikan tujuan penciptaan kita, yaitu ibadah. Karena di awal kita sudah menjelaskan 3 pokok: mengenal Allah, mengenal Islam secara utuh, mengenal wasitoh kita untuk mengenal Allah dan Islam itu adalah Nabi Muhammad SAW, itu sebagai landasan dasar agar kita benar-benar bisa merealisasikan tujuan dari penciptaan kita di atas muka bumi, yaitu ibadah. Karena nggak mungkin kita ibadah kecuali sebelumnya kita kenal siapa yang kita ibadahi, dengan apa ya syariat itu kita ya mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua nggak mungkin kita bisa ya ketahui ya terkait siapa yang kita sembah, syariat yang dengannya kita menyembahnya Subhanahu wa taala, kecuali dengan wasithah siapa? Nabinya, Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga 3 landasan pokok yang perlu diketahui oleh setiap hamba Allah
muslim mukallaf, sekaligus nanti diaplikasikan dalam bentuk amal ya. Kita masuk ke al-aslu tsani. Qala Syekh rahimallahu taala al-aslu tsani, ya, pokok yang kedua, ma'rifatu dinil islami bil adillati. Jadi mengetahui Islam dengan dalil-dalil. Nah, saat gini ya. Dari risalah pertama kan kita sudah dapat nih ungkapan bil adillah kan. Ketika Syekh menjelaskan kewajiban pertama al-ilmu wa huwa ma'rifatullah gitu kan. Wa ma'rifatu dinihi wa nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil adillah. Nah, maksud mengetahui perkara Allah, perkara Nabi, syariat dengan dalil itu apakah maksud sampai pada tahap antum bisa menghafal dalil tersebut ya? Antum bisa beristidlal dengan dalil tersebut atau bagaimana? Nah, ada satu taklik dari Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam ya risalahnya Syarh Ushul Tsalatsah itu beliau sebutkan gini, Ustaz. Maksud mengetahui 3 hal pokok itu yang sebelumnya tersebutkan di risalah pertama kan, ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatu dinil Islam bil adillah itu maknanya itu apa? Nah, kalau beliau memberikan ulasan, memberikan komentar, maksudnya itu kita sekedar pokoknya yakin saja Allah itu dengan keberadaannya, rububiyahnya, ketuhanannya, asma sifatnya ya. Itu kita yakinin apa, Ustaz? Ya ada dalilnya. Sekedar apa, Ustaz? Ini tentunya kadar minimal ya, kadar minimal, dan ini nanti bisa berlaku untuk apa? Siapapun di antara kita awam, ya, kita ini bukan kan semi-semi bukan awam begitu, Ustaz ya. Nah, itu kayak gitu. Ya ala-kulli kadar minimalnya begitu. Jadi maksudnya mengetahui 3 hal pokok ini dengan dalil itu apa? Sekedar tadi, Ustaz. 3 hal pokok tadi kita ketahui tadi, Ustaz. Minimal dengan keyakinan itu semua ada dalilnya. Meskipun pada akhirnya antum nggak tahu dalilnya itu mana secara spesifik gitu, atau antum tahu pun ini dalilnya tapi wajul istidlalnya dari mana, menunjukkan bahwa keberadaan Allah, itu nanti tingkatan selanjutnya gitu. Tapi kadar minimalnya mengetahui dengan dalil itu maksudnya apa? Sekedar kita meyakinin 3 pokok ini itu sudah berlandaskan dengan dalil, baik itu di Al-Quran dan juga Sunnah. Sekedar sudah meyakini itu sudah cukup. Sekedar meyakini itu sudah cukup. Tapi kalau nanti misalkan sampai kepada tahapan apa? Kita tahu secara spesifik ini loh dalilnya. Bahkan kita bisa tahu cara beristidlal dengan dalil ini untuk menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana. Itu nanti ya untuk yang alim lah, untuk yang tadi ya mujtahid. Tapi untuk kadar minimal awam itu untuk setiap muslim taat itu mukallaf cukup tadi meyakini 3 hal pokok ini pokoknya sudah ada dalilnya. Baik di Al-Qur'an juga Sunnah. Meskipun kita tidak mengetahui secara spesifik, dan kalaupun tahu kita nggak tahu cara beristidlal dengannya itu bagaimana. Wajhud dilalahnya itu bagaimana menunjukkan 3 pokok masalah ini. Nah gitu saja. Ada kuliah gitu. Ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Kemudian saat dengan pokok kedua pokoknya mengenal Islam. Apa itu Islam? Syekh menyebutkan setelahnya itu definisi Islam. Cuman ini definisi Islam secara umum, guys. Secara umum maksudnya apa? Islam sebagai risalahnya seluruh Nabi dan Rasul. Okay. Islam sebagai risalahnya Nabi dan Rasul itu seperti yang disebutkan beliau. Apa maksudnya Islam? Huwa itu tadi al-Islam itu adalah apa? Al-istislamu lillahi bitauhid. Kita mempasrahkan Islam dulu, kita pasrahkan pokoknya apa, Ustaz? Diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Senantiasa mengesakannya, tidak mensekutukannya. Artinya memurnikan ibadahnya kepadanya Subhanahu wa taala. Al-istislamu lillahi bitauhid. Tunduk pasrah kepada Allah dengan senantiasa memurnikan ibadahnya kepadanya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Ya, ini konsekuensi kalau sudah memurnikan maka apa, Ustaz? Sekaligus tunduk dengan apa? Senantiasa apa? Mentaatinya Subhanahu wa taala. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ini konsekuensi yang lain, Ustaz. Kalau sudah pasrah, menyerahkan diri, memurnikan ibadahnya kepada Allah selain tunduk dengan senantiasa melakukan ketaatan, mentaatinya Subhanahu wa taala, juga apa, Ustaz? Konsekuensi yang lain. Tentunya apa? Berlepas dari sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan para pelakunya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Makanya kalau kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, sebenarnya
definisi Islam itu sampai kepada al-Islam al-istislamu lillah bitauhid saja. Nah, tersebutkan setelahnya wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli, itu hanya konsekuensi dari apa? Kita berislam tadi. Islam itu kita pokoknya pasrah, tunduk, meyakini bahwa satu-satunya yang kita sembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebenarnya tadi saat hakikat Islam tadi itu. Kita berislam itu seperti itu. Jadi meninggalkan sembahan-sembahan yang lain. Jadi pokoknya kita pasrahkan untuk bertauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Tunduk itu sudah jadi konsekuensinya. Tunduk dengan senantiasa melakukan ketaatan, berlepas dari hal-hal apa yang itu merupakan kesyirikan dan para pelaku kesyirikan, ini sudah menjadi apa? Konsekuensi. Nah, jadi al-inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli, ini konsekuensi dari berislam atau bertauhid. Ya, ini definisi Islam apa Ustaz? Sebagai tadi risalahnya para nabi dan rasul. Yang mana kita tahu ya, di pertemuan sebelumnya sudah kita jelasin juga, inti dakwah risalahnya para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala dari awalnya Nabi Adam alaihissalam sebagai nabi pertama, rasul pertama itu Nabi Nuh alaihissalam, sampai ditutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu inti dakwahnya adalah apa? Memurnikan sembahan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu kita pernah sebutkan hikmah diturunkannya Nabi dan Rasul itu untuk tadi memperingatkan kita umat manusia yang lalai, yang sudah membuat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mempersaksikan, memberikan kesaksian bahwa satu-satunya sembahan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lalai dari itu, diutuslah Nabi dan Rasul untuk memperingati, untuk memperingatkan tadi agar kembali lagi memurnikan ibadah hanya kepadanya Subhanahu wa taala. Nah, ini kan makna Islam secara umum, Ustaz. Nah, adapun makna Islam secara khusus. Secara khusus maksudnya apa, Ustaz? Islam sebagai risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka makna Islam adalah apa, Ustaz? Ittiba'un Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang hari ini, saya muslim, apa buktinya? Apa buktinya, Ustaz? Apa indikasinya? Ikut Nabi, taat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau hari ini ada orang Nasrani, ada orang Yahudi ngomong, saya itu muslim. Kenapa? Kan agama kami moyangnya Musa. Moyangnya apa? Isa. Peninggalannya Nabi Musa, peninggalan Nabi Isa alaihi assalam. Ini batil. Ini apa? Klaim batil. Kenapa? Karena Islam hari ini adalah apa? Apa yang dibawa, diusung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Islam itu adalah ittiba'un Nabi. Kamu nggak ngikut Nabi ya kafir, ya gitu ya. Jadi jangan ngaku muslim. Kamu Nasoro kok ngomongnya apa? Ini agama saya itu peninggalan siapa? Nabi Isa alaihissalam. Kamu Yahudi ngomongnya peninggalan Nabi Musa, itu pengakuan klaim batil. Kenapa Ustaz? Karena Islam dengan pengertian khususnya sebagai risalah Nabi Muhammad, makna Islam itu adalah ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Ustaz ya. Perlu menjadi catatan. Ya, agar nanti orang nggak ngaku-ngaku kan, ya kita memurnikan Allah. Apa Nasoro mana ada memurnikan Allah itu? Apa namanya? Trisula atau apa? Trisula bomber apa? Trinitas ya. Nah, itu kan mentigakan. Itu kan sudah berarti mensekutukan. Nah, ini sudah tidak lagi murni. Satu-satunya emang agama samawi yang hari ini murni, itulah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menasakh syariat apa? Sebelumnya. Ya, menggantikan itu ya, karena memang sebagai penutup para nabi dan rasul ya, sebagai risalah yang dibawanya itu menghapus risalah-risalah sebelumnya. Nah, jadi risalah hari ini yang disebut dengan risalah Islam adalah tadi saja yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga makna Islam bi maknahul khas itu adalah ittiba'un Nabi SAW. Kemudian Ustaz, kata beliau, wahwa salasu marotiba. Nah, Islam ini ada 3 tingkatannya. Nah, jadi Islam tadi dengan makna khususnya saja, artinya sebagai satu syariat yang diasung didakwahkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu punya 3 tingkatan. Nah, setiap 3 tingkatannya ini saat itu nanti punya rukun-rukunnya. Islam punya nanti 5 rukunnya. Iman punya 6 rukunnya, ihsan ada 1 rukunnya nanti. Nah,
Jadi ihsan itu ada satu rukunnya. Kita baca saja. Wa huwa thalathu al-Islam tadi bima'nahul khas itu 3 tingkatannya. Al-Islamu itu yang disebut dengan amalan zahir. Al-Islam itu amalan zahir. Wal imanu itu amalan batin karena kaitannya dengan meyakini, keyakinan ya. Meyakini Allah, meyakini ada apa Zat? Ya, makhluk agung yang namanya apa? Malaikat gitu ya. Meyakini bahwa Allah sudah mengutus rasul-rasul utusannya ya dengan jumlahnya yang disebutkan para ulama di kitab-kitab. Ya, di antara nabi dan rasul itu ada yang apa? Diberikan kepada mereka kitab ya atau suhuf ya, ala kulli hal seperti yang tersebutkan di kitab-kitab akidah. Ya, kita meyakini bahwa semua ketetapan itu baik buruknya adalah apa? Ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin ada yang namanya hari akhir, hari kebangkitan, hari kita semua akan dihisab. Ini amalan batin. Tahu saja amalan batin. Sehingga nanti ketika beliau menjelaskan tentang iman, beliau akan sekaligus menjelaskan tentang apa Ustaz? Amalan zahir, tentang syu'abul iman. Kenapa harus dijelaskan tentang syu'abul iman Ustaz? Karena gini, amalan batin itu bagaimana kita membuktikannya kecuali pas siapa? Dengan amalan zahir. Maka iman itu punya cabang-cabang. Apa cabang-cabangnya? Itu itulah amalan zahir tadi. Karena iman sebagai sebuah keyakinan itu tidak akan bisa terbuktikan. Karena kan dia amalan hati, nggak akan bisa terbuktikan kecuali apa? Amalan-amalan zahir tadi. Maka nanti ketika beliau menjelaskan iman ada 73 sampai 79 cabang, itu paling tingginya adalah syahadat, yaitu adalah sebagai rukun Islam yang pertama. Jadi ini saling berkaitan saja. Jadi Islam sebagai amalan zahir, iman sebagai amalan batin, iman sebagai amalan batin ya, amalan hati tadi. Itu apa? Butuh kepada bukti. Nah, pembuktian apa yang ada di hati tadi daripada keyakinan kita yang 6 itu ditunjukkan dengan apa? Amalan zahir tadi. Dan paling tingginya apa? Syahadat kita. Nah, gitu nanti insya Allah ada penjelasannya. Nah, adapun ihsan, ihsan itu artinya itqon. Itqon itu artinya memantapkan. Memantapkan apa? Yang zahir dan batin tadi. Jadi ihsan itu kondisi orang benar-benar memaksimalkan setiap amalan zahir dan batin. Bagaimana cara orang bisa memaksimalkan amal zahir dan batinnya? Dengan selalu apa? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti rukun ihsan itu apa Ustaz? Kita ibadah seolah kita menyaksikan. Ini tingkat namanya tingkat makom namanya maqamul musyahadah. Atau kalau enggak mampu ya, karena mungkin sebagian orang saja yang sampai kepada makom ini ya minimal di bawahnya apa Ustaz? Maqamul muraqabah. Kita ibadah nggak mampu seolah menghadirkan Allah di bayangan kita saat di hadapan kita, tapi kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika setiap amalan zahir batin kita Ustaz selalu apa Ustaz? Dibarengi dengan pengawasan dari Allah, pasti maksimal. Nah, jadi saya pasti apa? Maksimal. Nah, pasti maksimal. Jadi ihsan itu bentuk pemaksimalan, bentuk itqon dari dua tingkat din sebelumnya, artinya amalan zahir ataupun juga amalan batin. Nanti insya Allah kita akan bahas satu persatu. Tapi beliau di sini mengabarkan selanjutnya wa kullu martabatin laha arkanun. Nah, jadi setiap tingkatannya daripada tingkatan agama ini ada rukun-rukun ya. Tadi sudah kita sebutkan Islam dengan 5 rukunnya, iman dengan 6 rukunnya, ihsan dengan 1 rukunnya. Nah, masuklah pertama menjelaskan rukun Islam. Maka kata beliau rahimallahu ta'ala fa arkanul islami khamsatun. Rukun-rukun Islam itu ada 5. Ya, semuanya kita sudah hafal. Ya, disebutkan di sini syahadatu alla ilaha illallahu. Jadi syahadat saat itu mencakup 3 makna. Jadi ketika disebutkan syahadatu alla ilaha illallah atau syahadatu anna muhammadar rasulullah, ketika disebutkan syahadat maka harus terdiri daripada 3 hal. Ya, sehingga benar-benar dikatakan misalkan seorang bersyahadat. Pertama Zat, itu harus ada yang namanya i'tiqad. Itu pertama gitu Zat. Jadi syahadat itu terdiri dari 3 hal. I'tiqad, meyakini. Kedua, ikrar. Nah, kalau sudah yakin apa Zat? Ikrar. Nah, dimantapkan, ditetapkan di dalam hati sanubari. Baru yang ketiga al-i'lam,
Jadi syahadat itu mencakup 3 Ustaz ya. I'tiqad, ikrar atau bahasa lainnya itsbat, sama yang ketiga i'lam. I'lam itu dengan tadi Ustaz, mengucapkan. Jadi orang nggak cukup Ustaz ya, ngaku-ngaku saya muslim. Apa buktinya? Udah syahadat dalam hati. Nggak cukup. Ulama sepakat Ustaz, ulama akidah itu sepakat ya, ahlu sunnah itu sepakat, syahadat itu butuh kepada apa? An-nutq, itulah i'lam tadi. Bagaimana kita mengi'lamkan itu? Ya dengan nutq. Ya kalau orang kafir jelas ya, dengan apa? Mengi'lamkan, ya, memberitahukan. Ya, makanya termasuk sunnahnya gimana Ustaz? Ya, syahadat di masjid, setelah misalkan sholat Jumat, atau misalkan setelah sholat jamaah yang di situ apa? Ramai. Nah, di situ monggo dia untuk bersyahadat itu biar mengilamkan tadi, memberitahukan kepada apa yang lain bahwa dia apa Islam itu dengan mengucapkannya tadi. Itu kalau kafir asli tadi. Tapi kalau kita misalkan udah Islam dari lahir, bagaimana ilamnya? Apa ngucapin lagi? Enggak Ustaz. Apa? Amal tadi. Buktikan dengan apa? Amalan-amalan zahir tadi. Nah, gitu Ustaz ya. Jadi ilam di sini ya kalau bagi orang kafir ya tadi an-nutqu tadi. Jadi enggak diterima pengakuan seorang kafir, ngakunya apa sudah muslim, tapi ketika ditanya sudah bersyahadat belum, udah di hati. Belum cukup ini. Harus ada iklam tadi dengan apa? Nutkun tadi. Dengan mengucapkannya. Itu ya. Dengan mengucapkannya. Dan itu dianjurkan nanti apa? Diiklamkan di depan khalayak orang banyak. Ya sebenarnya enggak wajib ya. Itu sunnah saja, tapi dianjurkan biar lebih mantap lagi, biar lebih apa? Mantap. Ya, gitu saja. Jadi syahadah itu mencakup 3 hal. I'tiqad, terus itsbat, ikrar dalam hati, sanubari, baru kemudian i'lam tadi. Nah, i'lam. Jadi yang pertama kata beliau syahadatu alla ilaha illallah. Jadi bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ilah itu sembahan gitu. Ma'luh, ma'bud, bihaqqin. Nanti insyaallah kita akan dapatin penjelasan tentang syahadat alla ilaha illallah, nanti akan dijelaskan secara ya gamblang lah oleh muallif Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab rahimahullahu taala. Intinya mungkin kita bisa sebutkan lebih awal la ilaha, itu maknanya la ilaha bihaqqin. Jadi tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Kok Allah satu-satunya yang hak disembah? Karena Allah lah satu-satunya memiliki kerububiyahan, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Terus kedua, nanti penjelasan syahadat insyaallah ada saja. Kita jelasin yang enggak ada penjelasannya saja, karena memang nanti Syekh dari rukun Islam yang 5 ini hanya menyebutkan jabaran penjelasan tentang syahadat saja. Rukun Islam setelahnya tidak disebutkan ya karena mungkin kayaknya sudah merasa dicukupkan, nanti apa tinggal dipelajari saja di kitab-kitab fikih. Tinggal dipelajari kitab-kitab fikih. Beliau hanya menyebutkan dalilnya saja. Kalau kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, kenapa beliau kok hanya menjabarkan tentang syahadat saja, kok rukun Islam setelahnya nggak dijabarkan? Seolah beliau ingin mengisyaratkan akan pentingnya apa? Rukun Islam yang pertama ini. Orang boleh misalkan nggak sholat selama dia tidak mengingkari kewajiban sholat misalkan. Dia dihukumi fasik saja. Tapi orang nggak boleh apa Ustaz? Sampai apa? Tidak mengakui apa? Kemurnian sembahan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang nggak boleh nggak syahadat. Jadi syahadat ini menjadi apa? Rukun yang paling penting. Jadi rukun yang paling penting dari 5 rukun Islam ini. Jadi beliau ketika menjabarkan syahadat saja seolah ingin mengisyaratkan itu. Ini kata Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam ulasannya ketika mengomentari kenapa muallif Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab kok hanya menjabarkan tentang masalah rukun Islam yang pertama saja. Itu untuk menjelaskan apa? Keurgensiannya tadi. Bahwa dia merupakan rukun Islam yang paling penting. Nah, tidak menjelaskan rukun Islam setelahnya, mungkin kalau kata beliau apa? Ya sudah dicukupkan dengan apa? Yang dijabarkan ulama di kitab-kitab fikih. Sehingga monggo saja ketika disebutkan rukun kedua wa iqamus shalah, antum tulis ini maksudnya salat 5 waktu, salat fardu. Jadi ketika disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa iqamis shalah. Maksudnya iqamis shalah. Jadi salat 5 waktu.
Tahu maksudnya sholat 5 waktu. Itu yang menjadi standar minimal. Terverifikasinya apa? Keislaman seorang. Orang kalau ngaku muslim itu apa? Ente harus sholat 5 waktu. Kalau enggak jangan ngaku muslim. Karena bangunan Islam itu setelah syahadat. Oke, kamu syahadat depan khalayak. Bukti kamu itu apa? Muslim. Ya, itu setelahnya apa? Kamu laksanakan sholat 5 waktu. Monggo kamu nggak melaksanakan sholat rotibah, nggak melaksanakan sholat apa? Duha. Tapi jangan sampai pernah meninggalkan apa? Sholat 5 waktu. Kemudian kamu mengaku apa sebagai muslim. Nah, itu jangan ngaku-ngaku muslim kalau masih meninggalkan sholat 5 waktu. Karena ini standar minimal ya. Orang mau di verifikasi keislamannya itu sholat 5 waktu. Jadi iqamus sholat itu maknanya melaksanakan sholat ya dengan apa Ustaz? Memenuhi rukun, syarat, meninggalkan hal-hal yang membatalkannya. Dari mana itu kita bisa ketahui ya? Pelajari kitab fikih. Makanya Ustaz ketika kita tahu nih, kita belajar akidah, kita baca hadisnya Ibnu Umar, Islam itu dibangun atas 5 hal. Ya, jadi kalau keislaman seorang tidak dibangun dengan salah, artinya ada yang bolong gitu, maka tidak bisa dipastikan apa? Tidak bisa diverifikasi keislamannya gitu. Kalau kita udah tahu seperti itu berarti kita punya kewajiban yang lain setelahnya. Apa itu? Ya berarti pelajarilah. Karena kan disuruh untuk mendirikan sholat. Mendirikan sholat begitu saja gitu? Seadanya? Enggak. Mendirikan sholat apa? Penuhi rukunnya, syaratnya. Jangan sampai melakukan apa hal-hal yang membatalkannya. Dan itu kan menuntut kita untuk mempelajari apa? Fikih sholat itu dari kitab-kitab fikih. Maka ketika kita tahu rukun Islam kedua iqamus sholat 5 waktu, pelajari fikihnya ya termasuk mungkin alasan Syekh tidak menjabarkannya karena sudah dicukupkan di kitab-kitab fikih ya gitu ya. Wa iqamus sholah wa ita'uz zakah. Nah, ini penting juga zakat ini maksudnya zakat yang mana? Ini zakat al-mal saja, zakatul mal. Kan zakat itu ada 2 ada zakatul badan, maknanya zakatul fitrah. Nanti insya Allah kalau kita udah sampai Ramadan, amin saja. Ya, akhir Ramadan kita diwajibkan untuk zakat fitrah. Ya, itu bukan menjadi tadi kewajiban. Jadi standar minimalnya itu ketika rukun Islam ketiga memberikan zakat. Maksudnya apa? Zakatul mal. Kan zakat ada 2, ada zakatul badan, zakatul fitrah, ada zakatul mal. Zakatul mal itu dengan 6 macamnya itu yang bisa dizakati, gitu ya. Salah satunya ya emas dan perak, perniagaan ya, kalau dagang atau misalkan ma'din, rikas ya, atau pelajari di kitab apa? Zakat. Itu saja. Monggo untuk dipelajari di kitab zakat, pelajari sampai antum bisa mengerti, saya itu wajib zakat. Ya, kalau belum mengetahui kapan saya wajib zakat, jangan berhenti untuk belajar apa fikih zakat. Harus sampai pada tahap kapan sih saya wajib zakat? Karena supaya apa kita tidak terlewat. Ternyata kita hidup ini selama ini sudah apa? Wajib zakat, malah nggak pernah zakat ya, malah nggak ngelakuin apa? Rukun Islam yang ketiga ini. Padahal tadi dia termasuk bangunan Islam itu. Ita'uz zakah. Ya, pelajari fikihnya. Jadi zakat mal saja. Jadi maksud ini zakatul mal saja. Kemudian wasaumu Ramadan jelas. Ya, puasa maksudnya puasa Ramadan. Ya, ini puasa Ramadan. Ya, di mana puasa Ramadan ini dalam sejarahnya disyariatkan pada 2 tahun kedua Hijriah. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, di tahun keduanya barulah diwajibkan puasa Ramadan. Nabi sebelumnya dan para sahabat puasa nggak? Iya puasa. Cuman puasanya itu dikasih opsional, pilihan. Boleh puasa, boleh juga fidyah. Boleh puasa, boleh juga apa? Fidyah. Jadi yang mau puasa monggo, yang nggak mau puasa bayar fidyah. Tapi setelah di tahun kedua Hijriah turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu diwajibkan apa? Puasa Ramadan tadi. Setelah sebelumnya diberikan opsional saja. Diberikan kelonggaran. Ya tadilah sebagai pemancing itu. Kenapa kok sebelumnya dari awal nggak langsung diwajibkan? Berat kan? Tiba-tiba kok baru mau Islam kok suruh puasa aja gitu. Berat. Dikasih opsional dulu. Puasa boleh, monggo. Nggak puasa juga ada solusi fidyah. Tapi setelah ya di tahun kedua Hijriah ya, sudah diwajibkan, nggak ada lagi opsi bayar fidyah. Jadi bukti keislaman kita tunjukkan kita puasa Ramadan. Ini
kita berharap saja semoga kita sampai nanti ya beberapa hari lagi ya 20-an hari lagi mungkin kalau nggak salah atau mungkin belasan itu kita disampaikan Allah menyambut ya bulan yang mulia yang di situ bisa menjadi satu ladang pahala bagi kita yang meraup sebanyak-banyaknya pahala dan kebaikan pemberat timbangan pahala kita. Kita berharap doa selalu Ustaz. Doa jangan berhenti baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan Allahumma ighfir lana itu. Terus kita kumandangkan di setiap zikir salat kita itu dalam kita sedang dalam perjalanan ya, mengharapkan tadi saat mendapatkan bulan mulia tadi. Dan kita berharap suasana Ramadan yang ya kondusif gitu ya. Kondusif dalam arti itu ya memang agak mengkhawatirkan saat ketika kita ya mendapatin ya kalau ana sih menilai beberapa tahun belakang ya 2-3 tahun belakangan ini kayak apa ya orang sudah tidak memperhatikan lagi kehormatan bulan Ramadan. Jadi tidak memperhatikan, tidak mempedulikan kehormatan bulan Ramadan itu kayak sudah tidak ada batasan-batasan lagi dalam buka warung misalkan atau ya orang mungkin bebas makan di mana-mana kayak pada hari biasanya. Ini satu kondisi yang menurut ana itu aduh ini PR sebenarnya kita sebagai mungkin orang yang dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertolabul ilmi ya kita punya kewajiban amal mungkin juga mendakwahkannya kayak ngelihat itu PR ya PR masalahnya sebagai negara Islam ya terbesar lah artinya di antara negara Islam yang ya dikatakan mayoritas cuman memang sedikit mengkhawatirkan ya kita nggak usah lah jauh-jauh ke Solo misalkan melihat menilai kondisi gitu ya memperhatikan situasi di sekitaran pondok sana di Boyolali Simo di sekitaran Darussahadah itu ya sudah itu ya hilang rasa hormat orang dengan bulan Ramadan ini semoga ya Allah menjaga ya izzah kehormatannya itu ya dengan caranya Subhanahu wa taala ya kita juga berupaya lah mengedukasi memberikan apa ya istilahnya karena ini momen Sa'ban itu biasanya banyak kajian ya orang mintanya tentang Ramadan karena memang ya temanya persiapan Ramadan lah ana pun kadang itu sekali coba ya tadi ya dalam sesi ketika diminta tentang tema Ramadan tuh di Sa'ban kayak gini nih ya berupaya menyampaikan begitu ya ini kita juga saat antum semua itu punya kewajiban untuk itu jadi minimal memberitahu masyarakat itu ya kita ada ini meskipun nggak puasa tapi ada kehormatan Ramadan yang harus kita jaga ya nggak puasa dengan sebab ya kamu itu monggo itu artinya selama kamu tidak mengingkari kewajiban puasa ya dia muslim misalkan ya monggo kamu nggak puasa itu ya fasik saja gitu nah, tapi monggo dijaga itu nah, jadi kan ya kita nggak bisa ya secara serampangan misalkan woi nggak puasa woi kafir itu ini kena serbu juga antum gitu ya jadi antum pakailah tadi ya cara ya mungkin pendekatannya sedikit perlu apa ya dijaga diatur lah ya jangan kok ya frontal kok tiba-tiba nyerang gitu ya, ya diukur lah gitu ini orangnya gimana nih biasanya nggak puasa oh sudah diselipin dulu lah yuk kamu nanti nggak puasa itu boleh selama kamu nggak ngingkarin kewajiban puasa kamu tuh fasik itu kan dia nggak tersinggung ya daripada kafir itu kan menyinggung sekali ya kamu tuh fasik itu ya mukmin tapi nggak taat lah gitu bahasanya mukmin tapi nggak taat tapi dijaga loh Ramadan itu ya syahrul mubarak itu bisa jadi ketika kita apa saja menyelipkan begitu ya niatnya mungkin canda tapi kayak mungkin dia tertegur gitu muslim nggak taat ya masa muslim nggak taat gitu ya bisa jadi gitu bisa jadi itu kayak ya hikmah ya mau itu hasanah muhim jiddan itu ya kita berharap bisa disampaikan bulan Ramadan. Kemudian yang kelima wahaju baitillahil haram. Haj artinya qasd. Haju artinya qasdu, artinya menuju ya, menuju baitillahil haram yaitu Ka'bah. Ya, baitillahil haram artinya Al-Ka'bah. Ya ini tentunya ya bagi yang mampu bagi yang mampu dalam dua hal, fisik dan finansial. Fisik dan finansial. Finansial
Oke, fisik tua renta nggak bisa tawaf, nggak bisa sa'i, ya diwakilkan saja. Itu jangan dipaksakan. Meninggal pula nanti kan gitu kan. Jadi hifdzun nafsi lah, ya hifdzun nafsi. Ya, ada maqasid yang perlu kita perhatikan ya, hifdzun nafas itu. Mampu fisiknya, kere ya, jangan dipaksakan juga ngutang gitu ya. Ya aslinya nggak wajib ya kan. Ya, sih kan nggak wajib karena kan bagi yang mampu ya. Mampu secara finansial. Jangan dipaksa utang-utang. Terakhir nanti apa Ustaz? Ya tadi ya, hajinya utang, ya berat bayar hutangnya itu, ya, berat bayar hutangnya. Nggak kebayar, dapat adab pula itu di akhirnya karena hutangnya. Itu kan jadi beban tersendiri ya, beban yang lain itu. Karena kan perkara hutang ini kan tahta masyiatillah Ustaz. Insyaallah afa anhu, insyaallah adzabahu. Ya, nggak tahu kita kalau kita hutang itu kan ya nanti di akhir bisa ngelunasin atau enggak. Ya syukur-syukur kerabat mau ngelunasin, kalau enggak tahta masyiatillah tadi jadi beban lain itu. Udah dosa banyak, utang pula ya dihisab sama Allah, udah jadi adab yang lain itu beban Ustaz. Maka ini ya, mampu fisik dan finansial, dua-duanya harus ada. Ya, nanti sebagaimana tersebutkan di ayat ya. Selanjutnya Ustaz. Ya tadi beliau ingin menyebutkan dalil satu-satu kan, tadi rukun Islam kan 5. Beliau ingin sebutkan apa? Dalilnya satu persatu. Cuma nanti khusus syahadat setelah dalil dijelaskan apa? Tadi jabarannya. Kita baca. Qala rahimallahu taala wa dalilu fadalilu syahadati. Ini syahadat yang pertama saja. Fadalilu syahadat ini syahadat yang pertama. Karena kan syahadat itu ada dua bagian. Syahadatu alla ilaha illallah sama syahadatu anna Muhammadur Rasulullah. Ketika beliau di sini menyebutkan fadalilu syahadah, syahadah yang mana? Yang bagian pertamanya. Karena nanti syahadat anna Muhammadur Rasulullah ada dalil yang tersebutkan serahnya sendiri itu. Maka di sini beliau menyebutkan fadalilu syahadah, syahadat bersaksian bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, itu dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Jadi syahidallah artinya Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan dirinya sendiri. Ya, Allah bersaksi atas dirinya sendiri bahwa Dia Subhanahu wa taala adalah apa? Tuhan yang hak untuk disembah, satu-satunya Tuhan yang hak untuk dipersembahkan kepadanya apa? Peribadahan. Jadi syahidallah, Allah bersaksi annahu bahwa dirinya Subhanahu wa taala la ilaha illahu, tidak ada sembahan yang hak kecuali dirinya Subhanahu wa taala, wal malaikatu, dan para malaikat-malaikatnya, makhluk-makhluk agungnya pun mempersaksikan itu, wal malaikatu wa ulul ilmi, dan ahli ilmu juga mempersaksikan hal tersebut, qaimam bil qisti. Jadi ulu itu artinya ashab, ulu itu artinya ashab. Jadi ulul ilmi artinya ashabul ilmi. Jadi dia bentuk jamak secara tidak langsung dari dzu. Dalam bahasa Arab itu kan ada dzu yang dia binal asma'il khamsah bermakna sahib. Nah, dzu ada nggak jamaknya? Nggak ada jamaknya dari lafadznya, tapi secara makna dia ada lafadznya. Nah, jadi ibaratnya gini Ustaz, ulu itu jamak dari dzu itu secara makna, bukan lafadz. Makanya kalau dalam bahasa kitab itu dzu laisa lahu jam'un min lafdhihi lakin lahu jam'un min makna. Nah, dari maknanya ada jamaknya apa? Dzu yang maknanya sahib, apa Ustaz? Jamaknya dalam makna ulu. Ulu yang artinya ashab. Sahib itu kan apa? Jamak dari ashab. Apa ashab itu jamak dari sahib tadi. Ya, sahib jamaknya ashab. Ya, kuliah gitu saja. Jadi ulu itu artinya ashab. Jadi ahli ilmu juga mempersaksikan hal tersebut bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qaimam bil qisti, al-qist artinya al-adl. Ya, di mana para ahli ilmu itu mereka yang ya senantiasa menegakkan keadilan, la ilaha illahu, tidak ada sembahan yang hak kecualinya, al-aziz yang maha perkasa, al-hakim yang maha bijaksana. Nah, gitu saja. Ya, syahidnya di mana saat di sini? Wajhul istilah dari mana bahwa ayat ini bisa menjadi dalil syahadah tadi ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Allah bersaksi atas dirinya, malaikat dan juga apa? Para ahli ilmu. Artinya seolah Allah mengabarkan seluruh ya makhluk Allah Subhanahu wa taala itu apa? Sudah sepantasnya apa? Mempersaksikan bahwa tidak ada
sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, diwakilkan tadi dengan ulul ilmi ya, dan juga para malaikatnya Subhanahu wa taala. Itu dalil syahadat. Kemudian, ini jabaran tentang makna syahadatu alla ilaha illallah. Setelah menyebutkan dalil, dijelaskan jabarannya. Apa sih makna la ilaha illallah? Kata Syekh, wa maknaha, makna syahadat la ilaha illallah. Jadi kamu bersaksi bahwa tidak ada sembahan kecuali Allah, itu maknanya apa? La ilaha illallah. Beliau akan jelasin wa maknaha la ma'buda. Ilah itu artinya ma'bud. Tidak ada sembahan bihaqqin. Jadi ditakdirkan lafaz hak. Kenapa harus ditambahkan lafaz bihaqqin, yang hak? Karena untuk menegaskan apa? Sembahan selain Allah itu apa? Batil. Iya, mereka dianggap sembahan. Cuman sembahan apa? Batil. Jadi, kalau kita bicara sembahan itu banyak. Kan gitu. Orang-orang kafir Quraisy dulu nyembah apa? Berhala-berhala. Mereka anggap itu sebagai sembahan mereka. Cuman itu sembahan apa? Batil. Sembahan yang hak satu-satunya yang hak untuk disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ditambahkan bihaqqin tadi untuk menegaskan bahwa sembahan yang lain itu iya sembahan tapi batil. La ma'budu bihaqqin illallah Subhanahu wa taala. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian beliau pingin lebih merincinya bahwa lafaz syahadat la ilaha illallah itu terdiri daripada nafyun dan itsbat. Nafyun dan itsbat. Jadi ini menjadi dalil paling kuat dalam menegaskan sesuatu, dalam menetapkan sesuatu. Jadi ketika kita menafikan baru mengitsbatkan. Itu kalau sudah disebutkan dalam konteks nafyun itsbat, tuh kalau dalam balaghah namanya hasr. Itu bentuk dalil yang paling kuat untuk menegaskan sesuatu. Ketika kita ingin menegaskan Allah satu-satunya sembahan, kalau sekedar kita mengatakan Allahu ma'luhun bihaq, kayak biasa aja. Tapi ketika kita sebutkan dalam bentuk nafyun dan itsbat, ini dalam kaidah balaghah itu disebutkan istitsna'un nafyi sama dengan itsbat. Jadi kalau ada istitsna setelah nafi, maknanya apa? Itsbat. La ilaha illallah itu terdiri dari dua itu. Ini menunjukkan hasr. La ilaha itu nafyun, kita menafikan sembahan. Sembahan apa? Selain Allah Subhanahu wa taala. Illallah, illah ini kan namanya apa? Harful istitsna. Kalau ada istitsna setelah nafi, maka maknanya itsbat. Berarti yang tersebut kan setelahnya itu itsbat. Illallah artinya satu-satunya sembahan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk dalil terkuat dalam menetapkan sesuatu. Karena kalau cuma disebutkan lafaz syahadat kita Allahu ilahun bihaq, ini biasa aja, orang kafir mungkin anggap sepele kan. Tapi ketika disebutkan syahidallahu annahu la ilaha illallah, mereka sebagai orang yang paham bahasa Arab ya, itu akan apa? Memahami makna tadi yang lebih dalam tadi, yaitu bentuk hasr, ya, bentuk hasr tadi. Maka di sini beliau lebih merinci tadi ya, secara umum makna la ilaha illallah tadi, la ilaha bihaqqin illallah. Lebih rinci lagi mana? La ilaha, kata beliau, nafian, ini bentuk nafi. La itu kan la an-nafiyah lil jins namanya. La ilaha nafian jami'a ma yu'badu min dunillah, menafikan. Jadi ketika kita mengatakan la ilaha, berarti harus ada dalam diri kita, hati kita, sanubari kita, keyakinan kita menafikan semua sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. Illallah, di lafaz illallah ini namanya istitsna ba'dan nafi. Maknanya itsbat. Illallah maknanya apa? Mutsbitan. Berarti harus kita hadirkan di hati kita keyakinan bahwa kita hanya menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Illallah mutsbitan al-ibadata lillahi wahdahu la syarikalah. Kita menetapkan, memperuntukkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah fi ibadatihi, dalam peribadahan, kama annahu la syarikalahu fi mulkih, sebagaimana kita yakin Allah enggak punya sekutu dalam apa? Kerububiyahannya, fi mulkihi, dalam kekuasaannya, kewenangannya dalam mengatur semesta. Sebagaimana kita yakin satu-satunya yang mengatur semesta adalah Allah, maka harusnya menjadikan kita apa? Yakin satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu saja. Baru kemudian beliau akan menyebutkan dua ayat. Yang beliau sebutkan di sini, dua ayat ini
Pokoknya pingin lebih memperjelas makna nafi dan itsbat yang ada di la ilaha illallah tadi. Nah, jadi ketika dijelaskan tadi la ilaha illallah itu terdiri dari apa? Nafyun dan itsbat. Artinya tauhid itu harus gitu, Ustaz. Harus ada nafi, harus ada itsbat. Apa maksudnya? Nafi menafikan sembahan selain Allah, mengitsbatkan sembahan itu hanya untuk Allah. Itu tauhid itu begitu, Ustaz. Jadi tauhid itu enggak cukup iman billah saja. Tauhid itu harus apa, Ustaz? Ada kufur bitaghut. Maka nanti di akhir risalah beliau akan menekankan makna ini lagi. Jadi tauhid yang kita sebut dengan la ilaha illallah sebagai kata panjinya itu, Ustaz, itu tidak cukup dengan hanya sekedar iman billah saja, tapi makna tauhid yang sebenar-benarnya itu apa? Iman billah wal kufru bitaghut. Dan itu yang bisa kita fahami daripada apa? Lafaz syahadat la ilaha illallah itu sendiri yang kita sebut dengan kalimat tauhid. Nah, maka kata beliau di sini menyebutkan dua ayat ya, yang fungsinya kata beliau wa tafsiruha, tafsir tadi Ustaz, yang lebih memperjelas itu. Wa tafsiruha alladzi yuwaddihuha. Jadi penafsirannya yang makin memperjelas lagi makna nafi dan itsbat yang ada di mana tadi? Lafaz syahadat la ilaha illallah yang kita sebut dengan kalimat tauhid ini. Itu pertama firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Dan kita sudah pernah jelasin ya, Nabi Ibrahim itu dijadikan Allah sebagai uswah hasanah. Ya, antum lihat nanti di Al-Mumtahanah ayat 4 ya, di mana Allah menegaskan Nabi Ibrahim dan orang-orang beriman yang bersamanya itu apa? Sebagai uswah hasanah dalam apa? Bertauhid tadi. Ya, dari perkataan mereka yang mengatakan inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Itu tauhid tadi. Ya, cukup saya beriman tapi harus tadi menyatakan tadi pengingkaran terhadap sembahan-sembahan selain Allah dan para pelakunya. Ya. Di sini kata beliau wa tafsiru alladzi wadihu qaulu ta'ala wa id qala Ibrahim. Dan ingatlah, jadi kalau kata Imam Syuuti setiap ada id berarti harus ditakdirkan dengan udkur. Udkur ya Muhammad, ingatlah wahai Muhammad ketika apa? Ibrahim mengatakan kepada ayahnya wa qaumihi dan juga kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Aku berlepas dari apapun yang kalian sembah illalladzi fatarani. Coba antum perhatikan. Innani bara'. Bara' itu kan berlepas. Ini makna apa nih? Nafi. Nah, nafi itu ini nih prakteknya Ibrahim nih alaihi salam. Itsbatnya mana? Illalladzi fatarani. Fatara artinya khalaqa. Kecuali apa? Aku berlepas dari sembahan-sembahan kalian, apa yang kalian sembah, kecuali Allah lah yang menciptakanku. Aku peruntukkan ibadah hanya kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Illalladzi fatarani khalaqani fa innahu sayahdin. Maka sungguhnya dia akan menunjukkanku, membimbingku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Dan Nabi Ibrahim menjadikan tadi ungkapan tadi apa? Ungkapan tauhid tadi Ustaz. Bara'um mimma ta'budun illalladzi fatarani. Itu Nabi Ibrahim jadikan sebagai kalimat baqiyah, kata yang sebagai peninggalan, baqiyatan fi aqibihi, bagi keturunan setelahnya. Karena kan banyak nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim adalah merupakan keturunan dari beliau alaihi salam. Jadi fi aqibihi la'allahum yarji'un, agar mereka semua kembali ya kepada memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa ja'alaha Ibrahim menjadikan ungkapan tadi sebagai ungkapan peninggalan bagi keturunan setelahnya la'allahum yarji'un. Nah, ini pokoknya syahidnya di mana tadi? Innani bara'um mimma ta'budun, ini nafyun, illalladzi fatarani apa Ustaz? Ini itsbatnya tadi. Nah, itu ya. Terus ayat kedua yang beliau jadikan dalil untuk makin memperjelas makna nafyun dan itsbat yang ada di kalimat tauhid tadi. Wa qauluhu ta'ala qul ya ahlal kitab, katakan ya Muhammad, ya ahlal kitab, kepada orang-orang ahlul kitab, wahai ahlul kitab, ta'alau, ajak mereka, ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Ajak mereka kembali apa Ustaz? Kepada kalimat yang sama antara kami dan kalian. Apa itu? Tauhid. Ya, karena itu merupakan apa? Inti risalahnya para nabi dan rasul. Ahlul kitab itu kan kayak Nasoro, Yahudi. Nasoro itu apa Ustaz? Tadi ya, menganut agamanya apa? Nabi Isa alaihissalam. Yahudi Nabi Musa alaihissalam. Nabi diperintahkan Allah untuk mengajak mereka kembali untuk tadi Ustaz, kembali kepada kalimat yang sama, kalimat tauhid itu maksudnya. Kalimatin sawa itu maksudnya kalimat tauhid. Kalimatin sawa imbaina bainakum. Apa itu kalimat sawa tadi?
Tauhid tadi, alla na'buda illallah. Alla na'buda illallah. Wala nusyrika bihi syai'a. Ya, alla na'buda illallah tadi ya, nafi dan isbat tadi. Kita tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Wala nusyrika bihi syai'a. Kita tidak mensekutukannya dengan suatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban. Ya, tidaklah sebagian kita menjadikan sebagian lain sebagai arbab. Arbab itu sembahan. Ya, arbab itu sebagai sembahan. Min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling, enggak mau menerima kembali kepada kalimat yang sama tadi, itu tauhid tadi, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, faqulu, katakan kepada mereka, isyhadu, saksikan kami bi anna muslimun. Ya, kami ini muslim. Ya. Muslim apa maksudnya? Kami ini yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dalil syahadat bagian pertama, itu dalil syahadat kalimatut tauhid la ilaha illallah dan penjabarannya. Selanjutnya beliau menyebutkan dalil syahadat bagian kedua, syahadat anna Muhammadar Rasulullah, dan sedikit nanti penjabarannya. Kita baca, wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah, dalil syahadat bagian kedua, kita bersaksi, ya, bersaksinya kita bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil apa? Firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini satu ayat yang menjelaskan sifatnya Nabi Muhammad SAW dalam mendakwahkan Islam. Dan ini perlu dimiliki oleh siapa ini para dai. Jadi mubaligh itu harus punya sifat, kriteria, motivasi yang seperti sebagaimana yang tersebutkan dalam ayat ini. Bagaimana Rasul itu punya 3 karakter dalam mendakwahkan Islam itu. Pertama apa? Azizun alaihi ma'anittum. Aziz itu berat. Berat bagi Rasul apa? Apa yang kamu selewengkan, artinya kemaksiatan umatnya itu, artinya orang-orang yang diajaknya untuk masuk Islam itu bukan justru membuat Nabi itu senang, tapi justru berat. Mereka malah memaksiati Allah, bahkan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak meresahkan. Nah, maksudnya kita dalam dakwah juga gitu. Jangan kok sentimen terus itu ya, nggak mau diajak dakwah kok dimusuhi. Jangan dimusuhi, justru ya kita ada rasa resah itu, aduh mereka masih belum dapat hidayah. Itu rasa itu harus dimiliki dalam setiap upaya kita untuk berdakwah tadi. Berdakwah. Jadi azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Nah, harisun alaikum itu ya semangat itu. Semangat untuk membimbing tadi ya, mendakwahkan ya, semangat ya, nggak pernah luntur meskipun ya dapat cobaan ya, nggak hanya verbal bahkan fisik. Nah, sama yang ketiga, bil mu'minina raufur rahim. Sama orang-orang yang beriman itu apa? Rauf rahim. Ya, lemah lembut kasih sayang. Itu saja, lemah lembut kasih sayang. Ya, ala kulli saat di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa telah datang rasul dari jenis kamu sekalian, yaitu minal bashar, yang sifatnya tadi punya 3 kriteria ya, dalam berdakwah itu selalu resah kalau yang didakwahi belum menerima dakwahnya, ya, harisun alaikum, selalu ya, semangat itu dalam mendakwahkan ya, orang-orang di sekitarnya dengan orang-orang mukmin itu berkasih sayang dan berlemah lembut tadi. Nah, itu ya. Yaitu wajul istidlalnya, intinya Allah sudah mengabarkan ada rasul itu sudah diutus itu ya. Kalau sudah ada rasul berarti kita harus mempersaksikan bahwa ya apa yang sudah Allah kabarkan itu kita buktikan dengan mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah mengabarkan ya, sudah datang kepada kalian utusan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini adalah Nabi Muhammad. Kalau salah berarti tugas kita mempersaksikan apa yang sudah Allah kabarkan itu. Mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sedikit menjelaskan makna syahadat. Ini sebenarnya bukan makna syahadat itu sendiri ya, tapi lebih kepada konsekuensi daripada syahadat. Jadi apa konsekuensi dari syahadat? Kata beliau di sini menjelaskan wa makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah.
Kita kalau sudah syahadat bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah, konsekuensinya apa, Ustaz? Di sini disebutkan 4 hal sama beliau. Di pertama kata beliau, ta'atuhu fima amara. Jadi berarti apa? Konsekuensinya kalau kita ini muslim, apa? Kita bersyahadat. Nah, selain tadi kita apa? Meyakini, mempersaksikan tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Kita meyakini juga apa? Mempersaksikan Nabi Muhammad utusan Allah. Apa konsekuensinya? Kita wajib taat. Ta'atu fi ma'amar, mentaatinya dalam apapun yang diperintahkannya. Wa tasdiquhu fi ma akhbara, membenarkan apapun yang dikabarkannya selama itu apa? Bisa dipastikan keabsahannya, sabit darinya sallallahu alaihi wasallam. Kita benarkan. Wa tasdiquhu fi ma akhbara. Wajtinabu ma'anhu naha wa zajar, meninggalkan apapun yang dilarang dan diperingatkannya untuk kita tinggalkan. Nah, itu Ustaz ya. Sama yang keempat. Nah, yang keempat apa saja? Taat, terus membenarkan, meninggalkan. Yang keempat apa Ustaz? Wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Ustaz, makna syara'a di sini penting untuk antum kasih catatan. Syara'a di sini maknanya balagha. Ini syara'a itu yang dimaksudkan di sini makna bahasanya, bukan makna istilahnya. Karena gini Ustaz, ini ditambah sama Syekh Shalih Utsaimin. Ini kalau syara'a dimaknai dengan makna syariatnya. Syara'a itu maknanya apa? Mensyariatkan. Nabi Muhammad itu tidak mensyariatkan. Yang mensyariatkan hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. At-tasyri' itu minallah Subhanahu wa taala saja. La yakunu min nabiyina Muhammad SAW. Nabi itu hanya mentabligh, menyampaikan. Jadi Rasul nggak pernah mengatakan apa? Aku mewajibkan, nggak, cuman Allah mewajibkan. Jadi Rasul itu hanya menyampaikan. Yang mewajibkan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini tambahnya penting. Ini ketika disebutkan alla yu'badallah, Allah itu tidak disembah ya kecuali dengan apa yang ditasyri', maksudnya apa? Apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita jangan sampai beribadah kecuali itu sudah dijelaskan, diajari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya di dalam apa? Hadis-hadisnya yang sudah terverifikasi apa? Kebenarannya, kesohihannya sallallahu alaihi wasallam. Nah, gitu saja. Jadi syara'a di sini makna lugawinya, makna bahasa. Syara'a artinya balagha. Jadi kita tidak ya beribadah kecuali apa yang sudah Rasulullah jelaskan, tidak menambahi, tidak juga mengurangi. Nah, itu ya. Itu saja. Jadi ada 4 kewajiban kita. Ini penting sekali saat ini. Kalau kita tahu misalkan sudah jelasin begini itu, coba saat kita baca ibarat-ibarat kayak gini tuh, merenung nih, sudah benar nggak apa ya istilahnya, teraplikasikan konsekuensi dari kita syahadat. Jangan-jangan kok kita masih kadang ragu dengan yang dikabarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW gitu ya. Kadang kok ibadah pun ya masih ya sekenanya itu. Apakah sudah sesuai nggak? Ini kayak gini nih perlu kita jadikan muhasabah, perenungan saja, perenungan ya biar tadi kita bisa memastikan diri kita benar-benar tadi ya melakukan ya konsekuensi lah dari kita bersyahadat yang ini menjadi rukun Islam yang paling penting itu. Rukun Islam yang paling penting. Selanjutnya saat selesai menjelaskan dalil syahadat bagian pertama, bagian kedua, menjelaskan jabaran dari keduanya, beliau kembali menjelaskan apa? Dalil dari rukun Islam yang lain tanpa menyebutkan jabarannya. Nah, kata beliau di sini wa dalilus sholati waz zakati wa tafsirut tauhid. Ini jelaskan lagi makna tauhid. Jadi kalau kata Syekh Utsaimin gini Ustaz, kenapa kok pingin jelasin dalil salat, dalil zakat kok lagi-lagi apa? Wa tafsirut tauhid. Itu seolah isyarat dari beliau sebegitu pentingnya apa? Perkara tauhid sehingga perlu apa? Diulang-ulangi penjelasannya. Nah, jadi kata beliau di sini dalil salat, zakat dan juga penjelasan tentang tauhid itu tersebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru, mereka tidak diperintahkan illa kecuali apa Ustaz? Liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, mereka tidak diperintahkan kecuali hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah. Ad-din tadi ketundukan Ustaz, ibadah. Jadi itu hanya kepadanya Subhanahu wa taala. Mukhlisin itu kan mufridin. Memurnikan ya ibadah tadi, ad-din tadi, ibadah ketundukan itu hanya kepadanya Subhanahu wa taala. Hunafa, apa arti hunafa? Sembari apa Ustaz? Berpaling itu. Berpaling dari apa? Sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kan kita sudah jelasin, hanif itu
Kalau hanifun ila artinya condong, gitu kan. Kalau hanifun an artinya apa? Berpaling. Ya, berpaling dari apa? Segala bentuk mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan makna apa? Tauhid. Lagi-lagi jelaskan tauhid. Itu pokoknya disebutkan Syekh itu untuk mengisyaratkan sebegitu pentingnya penjelasan makna tauhid sehingga layak untuk diulang-ulang. Ya, layak untuk diulang. Syahidnya di mana saat wa yuqimus sholata, diperintahkan untuk memberikan ibadah hanya kepada Allah, bertauhid itu yang pertama, yang paling penting agar ibadah-ibadah selanjutnya itu sah. Baru kemudian apa? Mendirikan sholat. Mereka tidak diperintah kecuali untuk bertauhid dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa dzalika dinul qayyimah. Dinu al-kutubil qayyimah. Jadi kalau di kitab-kitab tafsir disebutkan Ustaz. Jadi dinul qayyimah itu maknanya din al-kutubil qayyimah. Qayyimah itu artinya mustaqimah. Itulah din yang tersebutkan dalam kitab-kitab qayyimah, kitab-kitab mustaqimah, kitab-kitab samawi yang sekarang itu adalah apa? Al-Qur'anul Karim yang menasah kitab-kitab sebelumnya menjadi pengganti pelengkap kitab-kitab samawi sebelumnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian nabi dan rasulnya. Dalam kitab tafsir disebutkan gitu, wa dzalika dinul qayyimah, maknanya wa dzalika dinu al-kutubil qayyimah. Din al-kutubil qayyimah maksudnya apa? Din yang tersebutkan dalam kitab-kitab samawi, kitab-kitab samawi. Ya, kayak Quran, Taurat, Injil, itu namanya al-kutub al-qayyimah, artinya al-mustaqimah. Nanti bisa antum lihat di kitab tafsir ini. Terus wa dalilu siyami qauluhu ta'ala. Dalil puasa apa itu? Sebagai rukun Islam yang keempat, ya. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, wahai orang-orang beriman. Kutiba artinya furidah, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa. Ini puasa ini maksudnya puasa Ramadan saja. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Artinya saat dari ayat ini kita pahami itu syariat puasa itu juga syariat umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, sebelum kita itu ya, sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi itu sudah menjadi syariat lama ya, cuman ya di dalam syariat Nabi Muhammad SAW kemudian diwajibkan itu ketika di tahun kedua Hijriyah. Wa dalil haji qauluhu ta'ala, dalil haji walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a. Jadi ya bagi Allah itu punya hak, itu harus ditunaikan oleh orang-orang ya. Jadi kalau di kitab tafsir disebutkan walillahi fardun 'alan nas. Jadi walillahi 'alan nas maksudnya apa? Walillahi fardun 'alan nas. Jadi bagi Allah, hak bagi Allah itu apa? Kewajiban atas itu hambanya manusia hijjul baiti, untuk tadi menuju bait ini maksudnya Ka'bah, menuju Ka'bah. Itu manusia yang bagaimana? Yang mampu. Yang wajib tadi yang mampu. Manistata'a. Man itu badal ya dalam bahasa Arab, badal atau adful bayan. Yang dalam nahwu disebutkan ya, manusia itu yang manusia, apakah semuanya? Enggak. Manistata'a, yang mampu saja. Tadi mampunya apa? Kemampuan fisik dan finansial tadi. Manistata'a ilaihi sabila, mampu untuk menujunya. Wa man kafara, yang kufur, enggak mau mentaati Allah, fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Sungguhnya Allah tidak membutuhkan, maha kaya dari apa? Seluruh semestanya. Artinya Allah tidak membutuhkan semestanya. Jadi Allah enggak butuh ibadah kita saat itu ya. Nah, kita yang butuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita cukupkan dulu lah kan. Maksa kali. Nanti besok Sabtu malah udah selesai kan kalau dipaksa ya, biar Ahadnya selesai. Tinggalkan iman dulu Ustaz ya. Meskipun sedikit aja iman itu. Karena memang gini Ustaz. Penjelasan tentang iman itu bagi sekedar yakin, itu kadar minimalnya begitu, sekedar yakin. Karena nanti ada iman yang apa ya, kita bilang aslul iman, jadi bahasanya kadar minimalnya. Ada yang kamalul iman. Ya, kalau kamal iman itu monggolah dipelajari lebih dalam. Tapi kalau bicara kadar minimalnya iman itu udah sekedar yakin aja akan keberadaan Allah, rububiyah Allah, uluhiyah Allah, nama dan sifatnya. Sekedar yakin gitu. Itu kalau kaitannya dengan iman billah. Kalau dengan apa? Malaikat, udah sekedar yakin Allah punya makhluk namanya malaikat, udah cukup itu. Nah, Rasul, sekedar yakin Allah mengutus Rasulnya. Kitab, sekedar yakin Allah menurunkan, memberikan apa sebagian Rasul nabinya apa? Kitab. Yaumul akhir, sekedar yakin akan ada hari akhir. Kita semua akan dihisab, dibangkitkan, dihisab.
Terus masuk apa? Kodar dan kodok dan kodar. Nah, itu sekedar yakin saja, itu kadar minimal. Sehingga nanti mungkin nggak akan banyak gitu. Jadi begitu. Terus ihsan pun itu bentuk pemaksimalan dari yang zahir dan batin, itu dari yang Islam dan iman yang tersebutkan sebelumnya. Baru nanti masuk ke hadis Jibril. Ya, baca Arba'in Nawawiyah hadis kedua, gitu kan. Hadis kedua, ya insya Allah. Nah, baru aslul tsalis. Aslul tsalis sejarah, sirah saya, sirah. Kan Nabi Muhammad kan, sirah. Ringkas, insya Allah lah kita sisakanlah biar enggak buru-buru, kalau nanti Sabtu udah selesai pula, kaget kita. Sabtu udah selesai. Orang pun kaget kan, Selasa 5 hari, enggak lah, 6 hari lah, biar enggak mubalaghah gitu ya, enggak berlebihan kok, cepat-cepat kali, enggak, santai sih. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.